Halo sahabat podcast, kita kembali lagi di podcast kesayangan kita, podcast ngos-ngosan, ngobrol-ngobrol santai. Tentunya ditemani kami berdua, Harsudi dan saya sendirianto sebagai host di sini. Oke, kali ini bintang tamu kita ini sangat istimewa ya bro, jauh dari negeri seberang. negeri seberang, ya orangnya super sibuk lah. Menyembuhkan diri. Nah, menyibukkan diri kan. Super sibuk, wah jadwalnya sangat padat lah. Mana pengusaha, sudah itu traveling juga kan. Itu penggiat UMKM juga, banyak anak-anak binaan ya kan. Jadi fire. Nyari jadwal yang pas itu apalah susah lah. Tapi alhamdulillah hari ini just bisa datang ke sini dari jauh-jauh, jadi kehujanan pula kan. Oke, kita tepuk tangan kepada Basuki Cahaya Purnama. Oh, bukan maksudnya. Basuki. Penggiat UMKM ya. Halo bro. Halo. Selamat datang di podcast ngos-ngosan bro. Terima kasih sudah datang, sudah menyediakan waktunya. Sempat datang ke sini ya, akhirnya bisa juga bergabung di podcast ini kan. Kami harap juga kan biar bantulah kami ini memberi apa namanya bro, motivasi lah, khususnya untuk teman-teman di Rurawas bisa berbagi pengalaman tentang baik dunia usaha ya kan, bagaimana cara usaha itu mulai dari nol bertahan di saat kayak mana kan. Pasti aku yakin lah kita kalau kamu kenal was, kau tahu lah kan kalau kamu kenal kau, tapi mungkin ada yang belum kau ceritakan dengan aku. Aku harap kau ceritakan si kau was. Sebelum itu was, aku nak tanya dulu, kau minum apa? Biasanya kami ni harus minum dulu, belum minum kalau belum mulai. Apa? Kopi, susu jahe, Bandrek. Kreatif, kau mana kreatif? Susu jahe beda, susu jahe beda. Ada bandrek dikit. Okay. Kucing tuh. Yang penting ada jahenya. Ada jahenya. Kalau belum minum, ya belum bisa mulai gitu. Wah ini kreatif kami ini. Mas John kalau panggilannya. Mas John ya. Mas John, Bang John. Bang John boleh. Boleh langsung minum enggak? Boleh. Terima kasih. Terima kasih kreatif ya. Ya, sama-sama. Alhamdulillah. Nah, Bas. Langsung ada kita tanya ada. Ya. Aku penasaran ya. Aku nak interogasi kau malam ini kan. Kau ni kalau lama usaha ya, Bas kan? Sejak kapan kau mulai usaha tu, Bas? Sejak ada duit. Ada duit. Itu kau pikir mulai usaha ya kan? Jadi tidak ada duit. Baru kita terpikir pengen punya usaha kan. Nah itu sih. Jadi mulai usaha itu tahun 2016. Tahun 2016 waktu itu Sudah kuliah berarti ya? Sudah. tapi sebenarnya sebelum itu sudah mulai merintis ya. Ada giat-giat apa yang marahkan sana. Usahanya beda. Nah justru usaha yang sekarang tuh bukan usaha yang dulu sering di ini kan. Kalau di zaman waktu masih SMA itu, kalau setiap ada orang berlek, itu orang berlek dan orang nikahan ini. Jadi modal 100.000 beli jajan, dijual lagi di organ, kayak gitu. Oh gitu ya. Kayak gitu, itu awal itu. Karena pengennya dulu. Ada packaging khususnya? Ada. Khusus ciri khas tuh kau ada. Maksudnya kita beli jajan nih di warung. Oh gitu. Beli jajan di warung. Kok jual kayak jual songan tuh ya? Nah betul. Wah, nah itu awal. Itu. Karena zaman kau belum pernah cerita dengan aku tuh, Mas? belum. agak dengan aku. Karena waktu dulu tuh kan kalau kita nak beli jajan tuh kan agak susah duit kan. Nah jadi dengan adanya kita usaha itu tadi, keuntungan itu tadi kan jajan yang tidak laku itu bisa kita makan. Itu awalnya. Tapi pas di zaman kuliah beda lagi usahanya. Iya. Bukan dijual-jual jajanan lagi. Tapi usaha batik. Batik. Batik maksudnya lokal ya? Enggak, masanya dari Jawa. Oh dari Jawa ya. Oh jadi kau jual baik ya? Cuma kayak buka toko gitu ya? Betul. Kalau kata orang itu kan kalau usaha tuh, sekarang aku tanya, ketika kau nak mulai usaha, rata-rata kalau ditanya orang butuh apa? Modal. Pikiran Kebanyakan itu modal lah. Modal ya. Kan?
Nah waktu itu aku menginikan itu gitu nah, bahwa usaha itu tidak harus nomor satu itu butuh modal. Jadi Ada yang tahu tidak? apa itu? Kami tidak tahu masalahnya. Nah, itu yang perlukan, tanpa modal kok bisa bangun usaha ini aku itu. ya, gitu. Ilmu. Bukan, kalau ilmu kan kita belum punya ilmu. Iya kan? Belum ada ilmu kan? Ilmu marketingnya cak mano? Mental. Mental ya. Ya. Harus siap mental berarti ya. Kalau usaha itu yang nomor urut 1 itu mental. Baru yang lain-lain itu baru kayak pergaulan, modal, apa itu gampang, tempat usaha gitu kan. Tapi yang pertama itu mental, berani tidak gitu. Kalau kita sudah ada jiwa berani gitu kan, insya Allah tuh tinggal jalan be gitu kan. Jadi di situ batik itu kan harganya tidak murah. Satu batik itu paling 100.000, 150 jualnya tidak mempuasa tuh. Jadi bang, saya cari-cari di Facebook. Nah itulah tidak guna kita main media sosial kan ya kan? Banyak manfaat. Banyak manfaatnya. Tinggal kita yang mau ngolahnya tadi kan. Mau kita komen-komenan status galau orang, atau kita cari-cari kepentingan yang memang kita butuhkan gitu kan. Jadi waktu itu saya cari batik terkenal ini di Jawa di mana? Pekalongan. Pekalongan kan. Nah di situ saya cari, saya kenalan dulu lah cek-ceknya kan. Itu kalau langsung ke Jawa deh. Enggak lah. Iya dari Facebook tadi. Awal tadi kan media sosial. Iya betul. Media sosial. Kau memberanikan diri ya. Memberanikan diri. Itu tadi mental kan? Mental tadi ya. Mental. Kalau kena butuh modal itu 3 juta, 4 juta mana kita ada? Iyalah. Ya kan? Waktu itu ya. Waktu itu. Ya beda sekarang kan. Sekarang ini omsetnya Oh iya, aku lupa. Aku tadi lupa nyebutnya bahwa kok owner tumpeng Kanjuki di Seralangun. Nah, itu aku yakin di Seralangun tahu kalau lah. Tumpeng Kanjuki kan. Tidak tahu. Nah, bagi kawan-kawan di luar Awasko kalau main ke Selangor, nah mampirlah ke Tumpeng Kanjuki ini. Ya. Makanannya mantap, tempatnya wah nyaman, kayak suasana di Jawa gitu, di Jogja gitu. Bukan adem lah gitu. Tidak dicoba dulu baru bisa komen. Aku yakin. Aku rekomend pokoknya. Jadi lanjut. Terus Sudah kenal tadi kan. Oke, saya cuma waktu itu kan kalau misalkan kita minta kirim barang dulu, walau alam kalau orang sana percaya. Iyalah, apalagi baru gitu kan, baru kenal gitu, baru. Jadi waktu itu cuma saya minta foto-foto batik yang sudah difoto bagus itu, nah contohnya yang sudah dipakai memang dalam model untuk dipajang lah gitu. Iya betul. Itu dipromosikan ya. Sudah saya ini kan bang, sudah saya terima nih foto-foto ya. Koleksi kan. Saya keliling nawarin ke beberapa orang yang di sekitar aku. Oh, di tetangga-tetangga itu. Iya betul. Ada kawan-kawan ya. Betul. Ini saya jualan batik, mau enggak? Mau. Catat. Awal saya buka tuh usaha itu langsung dapat 30 orang yang pesan batik. Ya kan? Saya tidak mau rugi dong. Nah, ngomong zaman sekarang itu kan kadang orang ngomong, "Iya saya mau. Kita lah pesan." Dia tidak jadi. Iya. Rugi tidak gitu. Iya. Betul kan? Nutup tadi ya. Ya. Akhirnya kau mau. Harganya 150. ODP 75. Satu orang. Iya. Jadi ini yang kenalnya kurang-kurang lah. Iya. Deketin lagi yang orang ini. Harganya 200. Ya kan? Iya betul. Kita modalkan bang, mamamu nih kalau harganya 200, modalkan 100.000. Iya betul. Ya kan? Kalau kita minta bayar 100.000, modal kita udah dapat kan. Nah, kalau dia pas nanti bayar dia lagi 100.000, baru itu keuntungan kita. Itu awalnya saya buka usaha batik tadi. Cuma lama-lama yang orang di sana tuh meninggal. Oh, yang punya apa dia? Putus nih. Di Pekalongan tadi ya. Komunikasi putus. Gitu ya. Saya sempat bingung juga nih, usaha apa lagi. Tapi waktu itu omsetnya sudah lumayan. Dari berarti kau lah punya apa ya? Lah punya pelanggan ya? Sudah. Jadi di situ tuh sampai misalkan sekali belanja kan sekarung tuh dikirim mainannya karung. Oh, gitu ya. Kodian ya. Dan lagi main PCC ya. Nah, itu masuk waktu itu 3 juta. Sebulan. Enggak, satu kali sekarung itu sekali pengiriman. Iya. Waktu itu 3 juta kan lumayan tuh. Nah, ketika dia meninggal itu kan saya bingung nih, usaha apa lagi? Saya nak cari-cari apa lagi, enggak susah lagi nih nyari apa lagi kan. Gitu tuh bang, gini,
ketika kita punya usaha, ketika kita putus nih, Iya. atau mama nih kalau misalkan kita bermitra atau mitra kita lagi tidak, Iya. kita tidak bisa berdiam diri gitu kan. Tapi ketika itu kan kita kan lah mulai ini kan, lah mulai tahu Iya. proses dagang, karena kita kan memang itu kan. Tapi kan tinggal kita arahnya mau kemana lagi nih. Iya. Nah di situ mulai jalan, mentok saya bang. Waktu itu saya lah kerja 6 bulan, libur 6 bulan. Gimana tuh bang? Ya, kerja 6 bulan nih. Libur 6 bulan. Libur 6 bulan. Waktu saya batuk tadi kan kerja apa 6 bulan, libur 6 bulan nih. Coba tebak. Dari duit 6 bulan. Libur 6 bulan. 6 bulan. Habis ya duit itu. Habis kan? Jadi agak keuntungan tadi itu habis ya? Habis. Jadi tahun pertama. Oke lah, masih muda. Ya, anak-anak muda sekarang tuh kayak gitu pikirannya, Bang. Masih muda, badan masih sehat. Iya kan? Kebanyakan anak muda yang baru-baru lulus tuh hidupnya terlalu santai. Gen Z gini. Gen Z. Masuk Gen Z ini ya. Beda ya anak milenial ya. Anak milenial tuh termasuk pola pikir Iya. ya, karena dia bergaul dengan orang-orang yang lebih dewasa. Betul. Nah, di situ sih. Karena kita tuh memang dituntut harus mikir ke depan ya. gitu nah. Nah, sebelum kau mulai dia udah kau terpikir, lagi takut rugi lah. Nggak. Kayak itulah. Kalau rugi itu pasti. Iya. Misalnya orang kan, Iya. lagi rugi ya. Nah, dah jadilah. Banyak modal lagi aku rugi takut. Nah, itu banyak orang buka usaha banyak ketakutannya itu kan. Rugi gitulah. Selama ini Bang, saya kan pendamping UMKM. Dari beberapa UMKM pemula, pelaku usaha pemula tuh, mereka itu banyak terjebak di pertengahan proses mereka. Iya. Tanpa mereka ketahui, berarti itulah sebenarnya kalau mereka bisa melewati itu, berhasil lah. Contoh, ketika Rianto aku kasih duit, 10 juta. Itu modal ya. Itu modal. Terus dia bangkrut. Iya. Apakah dia pengen lanjut atau enggak? Banyak orang kayak itu, itulah tadi merasa, sudah rugi banyak kan. Dia yakin lagi lah. Sama lah itu berdagang tadi. Nah, itu kan namanya kita masih berproses ya. Prosesnya sebenarnya ada 3. Iya. Yang pertama kan sabar ya. Iya, betul. Iya kan? Nggak ada yang namanya usaha tuh Langsung apa itu berhasil atau segala macam, pasti banyak rintangannya. Pelaku usaha yang UMKM yang kita kenal yang mereka berhasil tuh mereka tidak terbentuk dalam waktu semalam. Berarti poin itu memang mental tuh memang itu lah. Yang pertama tuh mental, banyak pun duit, mau mental tak ada, susah juga kan? Iya. Dalam proses tadi itu yang pertama ya sabar. Sabar ya. Yang namanya proses pastilah, tidak mungkin lah kita langsung apa itu tidak ada. Nah yang kedua baru kita belajar dari kesalahan ya. Salah itu pasti, tapi bangkit setelah salah itu yang luar biasa. Ya, tapi jarang kita temui orang yang sudah jatuh mau bangkit lagi itu jarang sekali. Gitu. Baru yang ketiganya tekun. Iya. Ya tekun lah jalannya. Tengok Basuki sekarang kan, tapi kan dia tak tahu perjalanan Basuki itu kayak mana kan. Mulai merintis tuh kayak mana, itu yang penting kan. Salut lah, dari mulai SMA dulu jualan sampai sekarang pun masih dalam konteks masih berdagang juga. Betul. Kenapa? Apa tadi saung apa? Tumpeng Joki, Tumpeng Joki itu ada lesehan kan. Itu di mana di Sarawak itu bang? Tanjung Rambai. Tanjung Rambai. Tanjung Rambai. Iya betul. Jadi tengok di IG, Tumpeng Joki kan? Iya sama itu. IG, Facebook ya. Facebook. Tuh. Cek Tumpeng Joki. Sebenarnya kalau dulu tuh jiwa-jiwa kuliner tuh udah ada. Di mana dapat ide kok bisa buka apa tuh? Makanan tadi kan? Sambil kuliah tuh sambil kerja. Jadi kerja tuh. Oh, dulu pernah kerja juga ya, tempat makan kayak itu ya. Makan. Jadi dari jam 5 tuh sampai jam 10 malam. Sore apa malam ya? Ya, karena kalau waktu kuliah tuh kan untuk biaya yang kayak semester orang tua. Tapi kalau untuk kita jajan sehari-hari ya, gitu ini kan gitu nah. Jadi sebab pikir tuh kalau siang kan kita sudah kuliah nih. Nggak mungkin pula kan kita lah umur lah besar juga lah berumur. Kayaknya kalau masih minta Pak duit jajan itu kan agak ada enak dah. Iya kan? Iya lah. Nah, makanya mikir cak mana ya cari duit. Iya. Nah, cari duit itu nah kan. Jadi
Sudah saya kerja selama 3 tahun tuh di rumah makan. Gaji besarnya bang 350.000 sebulan. Tapi makan ditanggung. Kalau kan cuma makan malam bay. Makan malam bay. Iya kan. Nggak bungkus bawa balik. Enggak lah. Oh kami dulu bungkus kalau bawa balik. kalau bungkus contoh ada tamu nih makan siso nih. Biasanya kalau dari rumah makannya kan, ini untuk makan besok pagi bawa balik. Karena kita kan bukan rumah makan siap saji. Oh iya. Tapi rumah makan ada order ya, kita masak ya. Oh gitu ya. Jadi tingkat kerugian mereka tuh kan kurang kan. Jadi kalau makan tuh misalkan mau nih, kalau misalkan ada orang makan siso nih, mau nih, ini yang jarang sekali aku ceritakan. Kami sering makan siso-siso orang makan. Yang penting kenyang. Iya. Serunya lagi, kami makannya bukan sendiri. Rame-rame kumpul wah. Jadi tidak ada yang malu. Tidak ada. Orang tuh ya. Tidak ada. Makan bekas. Tidak ada usaha. Tidak. Ikut gak lo ya? Tidak ada. Emang tidak ada. Sampai tulang, misalnya nih kalau ikan saus yang sering kita makan. Iya. Tinggal kepala itu separuh. Kami makan. Makan ya. Berarti Bang Bas nih memang jiwa ya. Mental tadi bukan timbul karena modal nekat dadakan bukan. Ya, tapi memang ditempatnya dari mulai SMA segala macam memang ditempa. Mental kan, maka yakin sukses itu lebih besar karena udah prosesnya. Setiap langkah kecil yang kita jalani itu bagian dari kita untuk menuju mimpi besar. Iya. Di situ kan. Jadi di 2016 kita kembali lagi kan aku kerja nih di pemerintahan yang kerja 6 bulan, libur 6 bulan. Jadi pas tahun. Kontraknya cuma 6 bulan. Dalam setahun itu kontrak cuma 6 bulan. Menjelang kontrak itu libur dulu. Libur dulu, ngapoi gitu kan. Nggak mungkin dong aku masuk terus sampai digaji kan gitu kan. Iya. Jadi kita tuh pikir tuh mulai mau sampai kapan aku seperti ini. Tapi pas aku kerja di lesehan tadi, aku harus suatu saat aku harus punya ini. Punya usaha gitu ya. Aku harus bisa makan apa yang aku pengen. Nah di situ, pas aku kerja di pemerintahan itu kan gajinya lumayan tuh, jauh berlipat-lipat dari waktu aku kerja di lesehan. Lesehan 350 sebulan. Iya betul. Sementara waktu di Anu kan lumayan, cukup. Walaupun kerja 6 bulan, libur 6 bulan, tapi cukup 6 bulan tadi untuk nutupi 6 bulan ke depan, kayak gitu nah. Nah, setiap aku gajian bang, separuh dari gaji itu aku guyur untuk beli alat-alat buka lesehan. Disisihkan ya? Disisihkan, nggak langsung belanja. Bukan disisihkan duit. Kalau aku sisihkan duit pasti habis duit. Iya betul. Karena mau ngomong anak-anak muda yang umur di bawah 30 tahun itu pasti keinginan itu banyak. Iya. Ketika kawan pengen ngajak liburan, kita pengen liburan. Ketika kawan pengen beli ini beli itu, kita pengen juga. Itu ya. Nah, disitulah saya harus bisa. Tidak apa-apa sih saya. Waktu masih muda tuh, saya kalau ingat itu tuh sebenarnya. Ada apa? Ceritakan Bang Bas. Karena biar orang tahu kan. Seorang Bang Bas ini kan bukannya berhasil seperti sekarang. Iya betul. Proses tadi macam mana? Itu yang penting. Kenapa bisa macam itu yang kita ambil kan. Jadi disitulah saya terpikir saya harus mulai guyur dari sekarang, ya kan. 3 tahun saya kerja itu saya mulai nih beli kayak ini guyur 5 biji. Oh kelas-kelas kayak itu kau kumpul dulu ya. Piring 5 biji. Besok tambah lagi 6 biji gitu nah kan. Mulai nih dapat, alhamdulillah kontrak kerja kan naik, jadi 10 bulan. Iya. Tentu agak aman nih. Iya. Modal bisa nambah nih, gitu kan. Nah, 2019 saya berusaha untuk berani buka usaha. 2019. Masih 2019 kok kau mulai itu Bagajuki itu usahanya. Iya. Bagajuki itu. Di 2000 Lesehan itu 2019 lah. 2017 saya jualan online. Oh ya, belum kau buka lesehan itu belum ya? Kita kan tidak perlu tempat yang apa gitu. Itu dari rumah gitu. Itulah kita harus memainkan media sosial tadi kan. Iya. Di 2017 alhamdulillah lancar. 2018 makin lancar. Di 2019 saya berani buka usaha, maksudnya buka tempat. Kalau pertama kan tadi kan jualan online kan. Nah di 2019 saya buka tempat. Nah di 2019 buka tempat itu jalan cuma 6 bulan. Tempat tadi ya? Jalan 6 bulan. Balik lagi ke rumah. Langsung tutup. Nah, tapi saya punya kawan yang benar-benar bisa menyemangati aku. Masa aku tuh sosok
yang sudah aku anggap kayak keluarga dewe. Iya. Kau harus begini. Nah kita tuh butuh itu gitu nah. Memang di saat kita terpuruk tuh memang kalau memang kawan yang pengertian yang itu kadang kita tidak minta materinya, kita butuh support gitu dia. Karena ketika kita jatuh yang bisa ngasih semangat yo kawan kita tadi lah, orang tua tidak mungkin kita ngadu ke orang tua. Jadi ada memang sosok si orang tuh memang jatuh bangunnya aku, mulainya aku tuh dia tahu. Nah, tahu dia gitu. Di 2019 saya jatuh, di bulan 3 saya buka usaha, bulan-bulan 6 saya tutup tuh saya modal ketika buka tempat kan modal banyak habis kan. Di situ saya habis, mulai terpuruk lagi saya. Nah sosok si Kok ini tadi itu menyemangati terus. Kok harus jadi, didorong terus. Nah, tutup ini kenapa? Ya namanya usaha ini kan persaingan. Iya. Sementara kita ini kan waktu itu kan masih termasuk pemula. Nah, namanya itu yang aku bilang tadi itu. Iya. Proses itu kan ada 3. Yang pertama sabar yang menghadapi itu. Kan mental itu tadi kan kalau untuk modalnya. Modal kita itu kan mental yang pertama. Tapi kalau dalam kita berproses itu ada 3. Yang pertama itu sabar, yang kedua kita bangkit, yang ketiga kita tekun. Nah, di 2019 itu saya di fase itu saya yang nomor 2 tadi, proses yang nomor 2. Kalau yang proses nomor 1 kan di 2016 sampai 2019 kan. Nah, yang di proses yang nomor 2 tadi itu, yang saya jatuh itu di 2019. Nah, jadi solusinya apa gitu nah kan? Itu tadi kita butuh seseorang, tidak perlu banyak-banyak kawan. Si Kok be tapi yang bisa ngerti kita, yang bisa membawa kita ke aku harus bisa. Ingat dengan ini kau yang pertama tadi apa? Nah itu sih. Dia tidak pernah ngasih modal apa pernah gitu. Di 2019 di akhir tahun saya mulai lagi usaha online lagi. Karena kalau saya pengen buka tempat lagi, saya butuh modal lagi. Betul. Gitu kan. Oh situ kau bangkit kau mulai online lagi 2019 saya mulai online lagi. Berjalan. Covid. Itu melanda. Keuntungan aku waktu itu Covid aku omsetnya meningkat. Di Covid itu lah, kan online tadi. Di Covid itu tadi modal aku naik lagi itu justru di zaman Covid. Orang Covid banyak gulung tikar ya. Kau omset naik. Coba. Iya. Bingung dah. Iya. Mungkin orang banyak perlu baju, nggak perlu lagi keluar ngantar keluar, jadi perlu baju terus. Kenapa Covid waktu itu omsetnya meningkat? Nah ini agak aneh nih ceritanya nih. Ketika Covid kita kan ini social distancing. Kita tidak boleh dibatasi. Disitulah peran aku mainkan. Jualan online tadi, mereka kan tinggal nunggu di rumah, kita tinggal ngantar. Di situ kan makin banyak tuh orderan gitu. Di rumah nampak ada banyak nih orang datang nih, tapi kita delivery terus. Di situ omset naik. Di 2023 bulan Maret baru saya berani, modal terkumpul di Covid tadi kan. Nah modal naik di 2023 di bulan Maret tuh saya berani dulu buka usaha lagi. Nah, di mana tempatnya? Saya udah butuh tempat-tempat yang strategis dah apa, Bang? Iya. Kau ibaratnya kau bisa memanfaatkan yang ada ya. Betul. Kalau kita tanyakan Bang, anak-anak sekarang, apa yang kau butuhkan? Modal. Apa lagi? Tempat strategis, nak pergi jalan ya. Nak dikit-dikit nak pergi jalan. Bang, prinsip pembeli lah Bang ya. Kalau dia sesuai lidah Bang, nak jauh kita pasti datang. Nak mahal pasti kita beli. Kalau prinsipnya makanan ya, nggak tahu lah kalau segi pakaian. Nah itu sudah itu mulai jalan-jalan. Alhamdulillah sampai sekarang. Alhamdulillah. Nah, kau tadi kan ngomong pas kau pertama dulu gagal tuh karena persaingan tadi kan ada jatuh bangun tadi ada. Nah sekarang nih kau bangkit, kau kan ketemu lagi persaingan. Nah kayak mana? Nah yang kedua nih kau bisa menghadapi persaingan tadi. Iya. Lanjut apa? Lanjut. Iya, apa? Santai. Itu tadi itu ilmu makanya kita harus belajar terus setiap tahun itu belajar gitu kan. Jadi yang di tahun saya persaingan ini tadi
ketika persaingan saya banyak muncul. Iya. Pasti Banyak, kan? kau buka itu kan pasti ada lagi ya kayaknya buka kan apa daerah situ kan kan. Betul. Jadi di situ kita harus berinovasi. Tuh ya. Misalnya kita punya ciri khas Iya. masing-masing ya. Jadi orang Punya nengok ciri khas iya. yang mereka tidak bisa ini. Apa nih ya namanya karya itu kan pasti Iya. ada yang duplikat. Betul. Ada yang duplikat, kita harus cari lagi. Iya. Ketika ada yang duplikat lagi, kita harus cari lagi. Iya. Nah di situ saya sudah bisa melewati itu. Brand Bang Bas seperti ini, Iya. brand rumah makan itu seperti itu. Iya. Ada ciri khas ya. Jadi di tahun kedua saya lah bisa nih dapat lagi ujian kan, tapi bisa melewati itu. Nah di tahun ketiga saya dapat lagi. Pokoknya tiap tahun tuh ada terus. Apa? Karyawan. Ketika kita mulai naik itu karyawan itu pasti banyak bertingkah. Nah ini otomatis seorang ownernya mengatasi mungkin pernah juga jadi istilahnya jadi karyawan tadi kan? Iya. Macam mana mengatasi ini Bang? Karyawan bertingkah tadi ya. Apa dengan tangan besi, siapa tahu kan? Apa dengan memang dididik, mana jadi karyawan yang bagus, kalau bisa berhasil seperti Bang Bas ya. Iya, betul. Naik gajinya. Ini gajinya sudah lah diam lah ya. Biasanya karyawan tuh tingkah tuh kadang merasa gaji kurang ya. Sekarang kalau gitu banyak ngomong dia malah ini. Naikin deh gajinya. Iya. Sesuai kinerja tapi kan? Iya. Kalau dia petingkahnya tidak sesuai dengan sudah campak. Cari yang mau baik ya. Kita kan profesional gitu kan. Gaji dari naik, tapi memang kalau tidak sesuai itu apa dipertahankan. Iyalah. Karena kita kalau udah kerja komitmen sesuai dengan kita perjanjian awal kontrak kan. Itu sih. Jadi karyawan. Banyak sih sebenarnya masalah-masalah. Setiap tahun tuh pasti ketemu masalah. Setiap tahun tuh pasti ketemu masalah. Makanya dari itu kalau sudah jalan 16 tahun tuh udah masalah tadi itu sudah kita telan semuanya. Iya. Baru kita bisa buka cabang segala macam kalau mau ekspansi. Karena kita sudah tahu nih, ini bakal jadi gampang gitu. Bukan kita menggampangkan, kita lah pernah. Lah pernah gitu sih. Ibaratnya itulah poinnya, maksud aku tuh poinnya kita anak muda kok carilah pengalaman sebanyak-banyaknya. Sering berpergian. Iya, pengalaman itu kan macam-macam, baik dari diri kita dewe atau kita dari pertemanan kita, pergaulan kita tadi. Nah, sejauh perjalanan kau ini, kau pernah ada misalnya kau ikut-ikut kontes atau event-event kayak itu kau diajak-ajak lah. Kalau event itu sebenarnya dari kita pramuka tuh pasti ada, Rak. Iya. Waktu pramuka. Iya, dulu waktu SMP tapi SMA ada. Nah, SMA tuh organisasinya lah berubah. Lah beda. Di kuliah pun organisasinya beda. Nah, jadi waktu di SMP itu kan memang ikut pramuka. Jadi di pramuka itu kan ada yang namanya lomba masak. Oh, si Tata Boga bukan lagi. Tata Boga pelajarannya ada enggak? Iya, kan. Mata pelajarannya. Jadi waktu pramuka ada lomba masak-masak gitu ya. Jambore cabang. Kan ikut jambore cabang. Jadi ada lomba masak itu putra sama putri kan beda. Tapi waktu itu kan kita kan enggak terpikir yang aku bakal ini enggak. Itu kan waktu itu kan terpaksa. Iya. Karena yang cewek sudah ada, yang cowok belum ada nih, sudah kamu harus bisa gitu. Iya. Ini masalah. Jadi alhamdulillah waktu itu juara 1. Nah, mulai ikut lagi itu di tahun 2017. Ikut lagi ya. Lomba di itu ya, yang kabupaten tingkat kabupaten ya. Tingkat kabupaten. Jadi ikut di kabupaten. Kita ada 11 kabupaten, 10 kabupaten dulu. 10 kabupaten. Nah di 10 kabupaten itu kan ada lomba PKK. Oh iya. Kan ibu-ibu pejabat pula yang ngampoi kan. Itu. Sudah diajak lah. Waktu itu cuma sudahlah ngisi kekosongan. Jadi ikut-ikut. Tapi maksudnya kau pede ikut gitu Ikut mental kau pede ikut. Enggak yang aku jadikan beban tuh gitu. Yang penting aku ikut baik gitu. Mumpung diajak orang. Yang penting gitu. Sampai ada ibu-ibu tuh ngomong, sudahlah, penting kita dapat duit, kita senang-senang. Gitu. Jadi bukan tidak jadi beban gitu. Iya. Nah, alhamdulillah waktu itu juara 1. Tingkat kabupaten ya. Mewakili kabupaten ke provinsi. Oh iya. Provinsi lomba lagi. Dapat berapa kabupaten kita? 11. 9 kabupaten, 2 kota. 1 kota. 2 kota. Kota Jambi sama Rinci. Oh iya. Jadi 11 kan. Ikut lomba lagi. Alhamdulillah juara 1 lagi. 3 provinsi.
dikirimlah ke nasional. Dari 33 provinsi. Waktu itu ya? Ya, di 2017 itu di gedung Dinas Perikanan dan Kelautan. Kementerian Perikanan dan Kelautan ya. Waktu itu masih Ibu Susi. Oh, Susi Bu Susi. Masih Bu Susi kan dulu. Ada foto enggak sama Bu Susi? Enggak dong. Oh, mungkin Dirjen ya, sama Dirjen ya. Dirjen Perikanan ya. Di 2017 ikut itu beban, Bang. Karena kita sudah bawa nama provinsi. Itu dibayar. Karena semua biaya kita ditanggung, penginapan kita ditanggung, dan di situ seminggu aku belajar di kota Jambi. Itu di hotel-hotel tuh diajarin. Kita udah tahu tuh plating apa, garnish apa, kita udah tahu. Jadi maksudnya istilah itu belum tahu ya. Digembleng lagi sebelum berangkat ke istilah nama itu ya. Jam 1 malam, jam 12 malam aku. Gitu kan. Sudah berangkat itu tidurnya jam 1 malam. Jam 3 subuh bangun, keliling-keliling ke pasar. Cuma kalian tahu enggak, mangga dusun tuh ampelam apa namanya? Ampelam. Cuma gara-gara nyari ampelam untuk bahan masak aku. Asam itu ya? Sambal asam itu ya? Jadi nyarinya di pasar Angso Duo enggak dapat. Nyari di pasar Handil enggak dapat. Dapetnya di pasar Mamah di Mayang. Iya. Balik sampai rumah jam 6 pagi dari jam 3 subuh. Nyari itu. Ya beban nih, pokoknya wah ini beban aku. Dia udah bisa gantiin persamaan, harus amplam nih. Harus amplam. Mangga itu udah bisa? Nggak bisa. Mangga manis. Iya kan? Mangga di Jambi yang dijual mangga-mangga itu. Iya. Itu amplam. Sudah itu jadi beban, ya Allah, kataku. Ya enggak pernah sholat, akhirnya aku sholat. Ya namanya sholat tuh ya tentu lagi ya, sholat sunat atau kalau sholat sholat kalau ya suka minta kalau bisa saya jangan malu-maluin itu itu baik harap doa kau dengan foto Allah ya juara dah kalau bisa aku tidak malu-maluin itu doa aku karena ini provinsi yang dibawa 33 provinsi di ini iya kan waktu cuma 60 menit ya itu kecepatan memang luar biasa. Yang ikut rata-rata chef hotel semuanya, yang mewakili dari provinsi lain. Kita ini salah-salah wajib yang disuruh, ayolah misi, ayolah. Ya sudahlah, kena marah-marah lah. Itu bilang ini abis ini malu-malu lah lagi gitu lah. Rupanya Bang nilai kami itu dari 1, 2, 3 itu selisih cuma 2 sama 3. Alhamdulillah saya masuk peringkat 3. Alhamdulillah. Di situ provinsi 33 langsung Bang, orang sebelah saya itu langsung dampingi saya, langsung wah gila kau gitu. Keren dah. Juara 1 Jakarta, juara 2 Bandung, juara 3 Jambi. Harapan 1 Jawa Barat, harapan 2 Jawa Timur, harapan 3-nya Jawa Tengah. Favorit tahu siapa? Jambi. Nah, berarti masuk dua. Yalah. Itu biasanya itu tuh kontesnya menunya ikan deh. Kementerian Perdagangan ikan. Nah, padahal kita tuh bukan wilayah ikan gitu kan. Nah, Bas, tadi kan kau nyinggung kan kau ini kan pernah kerja di pemerintah 6 bulan sebagai pendamping tadi kan. Dari pengalaman kau damping UMKM. Nah, UMKM apa yang kau damping tuh seperti UMKM apa? Ada kerajinan kan ada 11 tuh mulai dari kerajinan, kuliner, fashion, bengkel, otomotif, bidang lainnya, agrobisnis banyak tuh kan, jasa kayak salon gitu. Tapi yang paling menarik di aku tuh kuliner sama kerajinan. Karena kedua ini nih tidak bisa dipisahkan. Dan juga kerajinan tuh punya nilai seni tinggi. Betul. Kalau untuk di pariwisata tetap kuliner, kerajinan. Kuliner itu pasti. Gitu. Makanya itu yang selalu saya kejar tuh itu deh. Bukan dalam artian yang lain ini tidak menarik gitu kan. Tapi kalau yang lain ini kan tetap jalan tanpa ada wisata pun dia jalan. Kayak bengkel itu kan aman-aman dia bengkel gitu. Sudah itu kayak jahit itu sudah dimanapun dia aman ya. Tapi untuk yang bisa menunjang atau meningkatkan itu dia kuliner, kerajinan. Kemana kita pergi pasti yang kita bawa tuh kerajinan sama kuliner. Iya kan? Nah sekarang kan UMKM itu kan harus ada izinnya, kalau nomor induknya. Itu cuma mana tuh Mas? Nah itu.
Kalau untuk usaha itu yang bisa bikin Itu kan penting tak identitas itu kan. Nomor induk berusaha. Kalau dulunya itu kan SKU dah ya, kantor lurah. Kantor lurah, ya. Keterangan usaha ya. Betul, di atas SKU itu ada izin usaha mikro kecil itu di kantor camat. Iya. Ya kan, gitu. Nah sekarang itu ada namanya NIB, itu nomor induk berusaha, itu kan langsung dari pusat kementerian dan itu tidak pakai jangka waktu, tapi seumur hidup. Beda kalau misalkan kayak SKU yang di kantor lurah itu kan per 6 bulan, ya kan, 6 bulan perbarui lagi. Ya. Sama UMK pun kayak gitu juga. Nah sekarang itu kan kalau misalkan mereka harus bolak-balik bikin kan butuh biaya, iya kan. Nah kalau NIB itu enggak, sekali bikin udah seumur hidup. Nah NIB itu maksudnya orang misalnya pro nih punya usaha, dia tuh mau kemana udah buat NIB itu? Kelurahan, kecamatan, apa? Ada yang petugas khusus dari dinas atau dari pemerintah pusat gitu Itu di kantor lurah bisa, di kantor camat bisa, di satu pintu bisa, dan di kantor Diskoperindak pun bisa. Nah cuma kebanyakan sekarang itu kan mereka kan bikin pribadi kan, bikin sendiri gitu. Nah itu maksudnya berarti kalau toko ini kan banyak, mungkin Bang Basadi lewat di Kelurahan Morokelapa. Iya, betul. Banyak toko manis kecil-kecil. Otomatis kalau mereka nih ngajukan NIB, itu bisa secara online ataupun dengan pemerintah setempat, ya? Iya, bisa. Itu biasanya persyaratannya apa, Bang? Yang jelas tuh KTP, KK. Nah itu aja. Nah, manfaat NIB. Kenapa pakai KK? Karena kan ketika ini KTP tidak valid, jadi KK ya. Di KK itu pasti valid. Valid ya. Nah itu apa? Keuntungan itu punya NIB usaha aja apa? Bisa punya bantuan bisa ya. Bantuan ya. Ya kan itu banyak orang kan pasti lah hari-hari kan gitu kan. Ini nyari bantuan tuh lah. Ya kadang ada bantuan barulah ada buka usaha kan. Ada bantuan ada mau buka usaha. NIB itu KTP-nya UMKM. Identitas ya. Iya. Usaha tadi. Nah gitu. Mau pinjam dana kur, sekarang minta NIB. Ya kan. Kalau ada ya. Harus ada. Mau ke bank sekarang yang diminta NIB. Iya. Ya kan. Mau ikut pelatihan di pemerintahan itu wajib punya NIB. Mau dapat bantuan dari pemerintahan itu wajib punya NIB ya. Itu sih kegunaan penting. Itu sebenarnya banyak lagi. Kalau misalkan kita mau ngurus izin kayak izin PIRT, kalau untuk kuliner itu kan ada PIRT, ada halal, itu pertama harus punya NIB. Jadi NIB itu ya KTP-nya UMKM. Sama kayak kita kan. Kalau misalkan kita tidak punya KTP ya susah mau kemana-mana. Ya kita tahu kan ada program pemerintah kan. Nah, barulah kita nak ngurus NIB. Nah, kerennya lagi NIB nih, misalkan contoh kayak Arianto nih punya usaha satu, yang pertama kuliner, dia bikin NIB. Ketika dia buka cabang lagi, usahanya jahit, ya kan, kan passion tuh, jatuhnya kan jahit gitu kan. Nah, ketika dia mau bikin tambahan NIB ini tadi, itu nomor NIB-nya tidak berubah, cuma ada di sub usaha ya. Iya, di sub usahanya di tabel itu bertambah gitu. Kalau nomor NIB-nya itu tetap ada satu induk ya. Kayak kakak itu kan nomor kakak satu, yo anak-anaknya kayak banyak nomor. Yang B istrinya yang banyak. Iya. Kalau anaknya banyak. Nah, Bas, untuk ada teman-teman milenial di Rawasnya anak-anak muda kan, maksudnya janganlah berfokus. Ya oke lah kita punya beratnya kerja kita tuh sebagai ini profesi kita utamanya, tapi jangan sampai kita harus berusaha juga gitu karena zaman sekarang tuh memang dituntut harus itu kreatif tadi itu kan. Betul. Nah, tolong maksudnya kasih apa lah gitu janganlah motivasinya untuk anak-anak muda ini jangan takut takut jangan mudah menyerah ya. Betul. Untuk kebutuhan kita yang zaman sekarang itu ya saya inilah untuk anak-anak milenial nih, kalau bisa minimal tuh 2 sumber pendapatan lah. Gitu, nah. Untuk hidup ke depan tuh memang benar-benar yang sesuai keinginan kita terwujud. Gitu. Karena apa? Kalau untuk saat sekarang, pengeluaran sekarang tuh dengan zaman dahulu tuh beda. Nah makanya kalau misalkan dari mamang kita kerja di pemerintahan gaji ini untuk yang ini, setidaknya kita untuk tabungan kita harus punya sumber lainnya kayak gitu. Nah dan itu yang saya rasakan sekarang kita kan betul gitu kan, di gaji pemerintahan untuk kebutuhan sehari-hari
untuk yang usaha tadi itu untuk tabungan aku dan untuk aku kayak gitu sih. Iya. Itu baik sih pesannya. Maksudnya jangan takut coba lah, mencoba lah ini. Coba ya, namanya proses kan. Proses Ayolah kita sama-sama jalani proses ini. Dan usaha pun apapun dari hobi kita ya. Dari hobi kita. Karena jadi orang berhasil tuh, tidak ada yang dalam waktu semalam, tidak ada kita. Semua itu butuh proses. Oke. Bisa tuh karena terbiasa. Iya, pepatah itu juga yang lengket di Bang Basuki ya. Oke, Bas, terima kasih Bas dari kisah inspiratifnya. Ya mulai usaha tadi kan, dari dengar cerita ya bro. Maksudnya dia dapat sekarang ini bukan kita tengok wah enaknya Basuki kan lah punya mobil lah, punya rumah lah, sananya punya ibaratnya lesan besar lah, rumah makan besar lah. Tapi kita tak tahu, tengoklah dari kisah dia kan mulai kerja tadi kan, mulai giat usaha jatuh bangun tadi, mulai dari modal kan kayak mana yang nyari modalnya ngumpul-ngumpul kan tadi itu kan. Jadi itulah untuk kawan-kawan atau anak-anak muda kan yang mau usaha, yang ada apa namanya, ada cita-cita pengen jadi pengusaha lah, owner ini lah. Itu yang pertama tuh harus mental kita harus kuat, karena dari mental tadi banyak kita dapat persaingan tadi kan, tekanan kiri kanan tadi, kadang dari keluarga kita pun kadang kita sering dicemeh kayak gitu kan, untuk apa kau ngabis modal ngabis duit apa gawe kayak itu kan, kau kerja jadi PNS anda kan, yang jadi P3K kan, betul itu udah salah itu kan. Betul, kadang kita kan nggak tahu di mana apa jati diri kita tuh di mana. Gitu cerita kita jangan cepat merasa puas. Yang cepat merasa puas. Oke lah Bas, terima kasih Bas ya bro, kasihnya sudah datang ke sini kan, apa ya kan, sempatlah waktu kau ini sibuk lah kayak. Oke, tuh teman-teman sahabat ngosan, kita tutup dan saksikan terus channel ngos-ngosan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.